Assalamualaikum, Laskar Harib Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Harib, hari ini ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu yang masuk di kolom komentar dari Laskar Harib, dan kita anggap mewakili pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak dari Laskar Harib semua. Pertanyaan yang pertama dari Wahyudi Chandra. Dok, sapiku abortus tadi pagi, usia kebuntingan 4 bulan. Apakah harus diberikan treatment postpartus? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Mas Keceng. Dok, saya mau tanya, sapi saya masih darah, udah di IB hampir 2 bulan. Sebulan kemarin mengeluarkan lendir kuning kental lengket, tapi sekarang kok ngeluarin lendir bening, tapi kemaluannya gak merah, anget, dan gak celingkrak-celingkrik, dan tetap narik ke atas. Gak ada tanda-tanda minta kawin. Itu tandanya apa ya, Dok? Mohon balasannya. Oke, siap. Pertanyaan yang ketiga, Budiarsih Putra Perintis siap bertanya. Dok, kalau sapi gak birahi di IB apa bisa bunting? Oke. Pertanyaan yang keempat, Alfian Akil bertanya. Salam sukses, Dok. Dok, mau tanya, sapi udah terlihat birahinya, sapi udah telat birahinya, belum di IB, terus keluar darah, apa masih bisa di IB? Soalnya kemarin katanya dokter di sini bisa dan sudah dilakukan IB. Siap, Laskar Harib. Saya akan membahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama dari Wahyudi Chandra. Sapi abortus kebuntingan 4 bulan, apakah perlu dilakukan treatment postpartus? Abortus adalah kegagalan induk mempertahankan kebuntingan. Abort, gagal. Ya, kegagalan induk dan sistem tubuh mempertahankan kebuntingan, digagalkan kebuntingan oleh tubuh sehingga si embrio, pedet, janin ini dikeluarkan sebelum waktunya. Ada abortus, ada kematian embrio dini, ada fetal death, ada mature, ada prematur, dan lain-lain. Laskar Harib. Itu harus bisa dibedakan. Siap? Oke, saya akan membahas satu persatu. Abortus 4 bulan. Kita tahu abortus itu banyak sekali penyebabnya. Mulai dari bakterial abortus, Brucella abortus, mulai dari virus, bovine viral diare, rhinotracheitis bovine ya, septicemia, MCF demam tinggi, itu juga menyebabkan abortus pada sapi. Siap. Nah, Laskar Harib harus tahu bahwa baik itu disebabkan oleh stres, oleh kesalahan pakan, oleh keracunan, oleh bakterial, apalagi oleh virus, sebaiknya memang dilakukan tindakan postpartus. Karena tindakan postpartus ini bukan melulu tentang injeksi antibiotik, Laskar Harib. Tetapi tindakan postpartus adalah tindakan yang diperlukan oleh induk untuk segera pulih dari kondisinya, untuk segera mencapai masa involusi uterus yang cepat dan sesingkat mungkin. Masa purpurium juga harus dilalui dengan secepatnya, Laskar Harib. Jadi konkretnya Mas Wahyudi Chandra, apakah abortus 4 bulan harus diikuti oleh treatment postpartus? Secara konkret sebaiknya dilakukan treatment postpartus, Laskar Harib. Siap. Lalu pertanyaan yang kedua dari Mas Keceng, sudah jenengan baca semua ya, sudah kita ini. Intinya adalah 2 bulan pasca IB keluar lendir bening, sebelumnya keluar lendir kuning, tapi tidak menunjukkan gejala birahi dan lain-lain. Kemungkinan besar memang bunting. Jadi 5-10% sapi bunting itu masih menunjukkan gejala birahi karena adanya kadar hormon estrogen yang ada selama kebuntingan. Tetapi 90-95% sapi bunting itu tidak menunjukkan gejala
birahi lagi. Jadi secara konkret usia 2 bulan, usia 3 bulan bila dilakukan pemeriksaan kebuntingan itu akan lebih meyakinkan apakah sapi tersebut bunting atau tidak. Siap? Kita lanjutkan. Mas Budiarsih Putra Perintis bertanya, Dok, kalau sapinya gak birahi, apa bisa, kalau di IB apakah bisa bunting? Nah, saya akan menjelaskan. Rumitnya inseminasi buatan itu adalah bagaimana kita menentukan birahi. Ketika kita bisa memperhatikan gejala birahi, itu pun kita masih harus mencari kapan waktu terbaik untuk IB. Oke? Nah, ketika ada pertanyaan apakah sapi yang tidak birahi di IB tetap bisa bunting? Tidak bisa. Kenapa? Karena sapi birahi ini adalah sapi yang akan mengeluarkan sel telur. Umumnya sapi birahi umumnya akan mengeluarkan sel telur di sepertiga akhir masa puncak birahi. Oke? Ketika dia birahi, maka akan dikeluarkan sel telur. Lalu inseminasi buatan adalah cara memasukkan straw sperma dalam bentuk straw yang sudah dimanipulasi, ya, dimasukkan melalui mekanisme inseminasi buatan supaya menunggu si ovum ini dilepaskan. Nah, sekarang Harir. Tujuannya adalah ketika di situ sel sperma ini menunggu hidup, tidak lama kemudian si ovum ini atau sel telur ini dilepaskan, terjadilah konsepsi atau kebuntingan tahap awal atau terbentuknya terjadinya pembuahan. Maka kesimpulannya, bila sapi tidak birahi nekat di IB maka tidak akan bunting, kecuali bejo. Neng ora mungkin. Secara teori medis sperma tidak akan ketemu dengan siapapun. Bahkan rumusnya adalah ketika sapi tidak birahi, pintu rahim yang namanya serviks ini menutup. Lah kalau menutup habis ditembak keluar lagi atau ndeledek. Oke, siap. Pertanyaan yang terakhir, Avian Agil. Salam sukses, Dok. Siap. Mau tanya, sapi udah telat birahinya, sudah sampai keluar darah, apakah masih bisa bunting? Siap, Laskar Ngarit. Begini, ada beberapa pendapat yang itu semuanya oke. Pendapat ini berbeda hanya terkait dengan apa? Terkait dengan prosentase kebuntingan. Sama-sama bisa bunting. Ketika puncak birahi langsung di IB. Puncak birahi ditunggu 12 jam di IB. Puncak birahi ditunggu 20 jam di IB. Puncak birahi sampai keluar darah di IB. Apakah bisa bunting? Bisa bunting. Tetapi semakin lepas, jadi gini, berdarah itu indikasi pecahnya korpus hemoragicum yang itu terjadi setelah sel telur ini dilepaskan. Paham enggak? Puncak birahi 18 jam rata-rata akan dilakukan pelepasan sel telur. Setelah sel telur pecah, maka akan pecah juga korpus hemoragicum. Pertanyaannya, ini dilepas, ini pecahnya pas 1 hari bareng, tidak terlalu jauh dari ovum, atau 3 hari. Kalau pecahnya korpus hemoragicum ini hari ketiga setelah ovum ini dikeluarkan, maka inseminasi buatan sia-sia. Oke? Tetapi bila setelah ovulasi lalu dipecah korpus hemoragicum dan dia keluar darah di IB dalam posisi sel telur ini masih hidup, maka masih bisa bunting, Laskar Ngarit. Maka dari itu kenapa rata-rata pendapat menyatakan 12 sampai 18 jam dari puncak birahi adalah waktu terbaik untuk IB. Karena kita menunggu supaya si sperma ini tidak terlalu lama menunggu. Jadi dia baru masuk, sel telur dikeluarkan, ini masih pasukannya masih seger, sel telur masih seger, terjadilah konsepsi atau pembuahan. Apakah yang kawinnya terlalu maju setelah birahi
masih bisa bunting? Masih bisa bunting. Apakah yang terlambat masih bisa bunting? Masih bisa bunting selama sel telur masih bisa ditemui dalam kondisi hidup. Laskar Ngarit. Siap Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 4 pertanyaan seputar inseminasi buatan dan abortus yang sudah kita bahas satu persatu. Jangan lupa ngopi. Siap. Supaya kita tahu bahwa hidup tidak selamanya manis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras tetap semangat.